Kalau orang seperti gerumbulan-gerumbulan itu mulai muncul kembali dan Caimin dan Yohanes temu Rizik akhir-akhir ini, organisasinya terlarang dan orang-orangnya teridentifikasi sebagai golongan atau individu yang juga terlarang. Otomatis mestinya mereka kehilangan hak politik dan hak sosial yang lebih luas. Dalam politik, Bung, yang kita bisa berharap semua orang berteriak tentang langgam dan lirik yang sama. Ya kalau sekedar berteriak bisa, tapi tindakannya tidak akan sama. Dan apa yang dibayangkan oleh kita semuanya, yang lama kita bayangkan, kekuatan-kekuatan kadrun itu akan terjun lagi, akan tampil lagi, membayangkan diri mereka sepenting dulu ketika kita lengah, ketika kita belum siap dengan politik, identitas, lalu kita siap. Tapi akhir-akhir ini menjadi berita yang dibahas di sana-sini dengan prasangka, dengan curiga, dengan datar atas dasar analisis fakta dan analisis tentang konten. Analisis konten berhubungan dengan sejarah. Kalau orang seperti gerumbulan-gerumbulan itu mulai muncul kembali dan Caimin dan Yohanes temu Rizik akhir-akhir ini, Bung, ini bukan sekedar orang ketemu siapa untuk ngopi, bukan. Ini urusannya elektoral. Urusannya naik turunnya elektoral, urusannya membayangkan, mengoperasikan gagasan politik kekerasan. Bung, kalau itu terjadi, dan itu sudah terjadi, mengapa tidak ada orang yang bisa mengatakan kepada kita bahwa orang yang organisasinya dibubarkan, orang yang organisasinya terlarang, apakah orangnya tidak terlarang? Apakah orangnya masih bisa leluasa memainkan naik turunnya elektoral? Ada suatu kelompok politik yang rela mengakomodasi mereka. Lalu kesadaran politik kebangsaan kita, kalau sesuatu organisasi sudah disebut terlarang, mengapa ada satu kekuatan politik yang masih dibolehkan bergabung dengan gerombolan orang-orang terlarang itu? Apa artinya, apa gunanya, apa faedahnya pemerintah melakukan pelarangan? Kalau terlarang, ya terlarang itu terlarang. Organisasinya terlarang dan orang-orangnya teridentifikasi sebagai golongan atau individu yang juga terlarang. Bisa mencampur tangani suatu kepentingan politik, otomatis mestinya mereka kehilangan hak politik dan hak sosial yang lebih luas. Ada beberapa hak yang mereka tidak boleh lagi. Malah dengan langgam yang sok kuasa bikin FPI baru, IPN baru. Iya, semuanya itu bagian dari sesuatu yang mestinya diincar tiap saat terus-menerus. Diincar oleh kekuatan negara, oleh kekuatan tangan-tangan pemerintah. Ya tangan negara lah, bukan tangan pemerintah doang. Lebih kuat itu instrumennya negara. Mengamati untuk meyakinkan bahwa gagasan NKRI harga mati, itu ya harga mati betul. Make sure di lapangan tidak ada orang per orang, golongan, kelompok yang bisa mengancam ideologi NKRI harga mati. Mestinya itu dijaga dengan baik. Dan orang-orang dalam rumusannya BNO dan GP Ansor, yaitu rumusan organisasi yang dikendalikan oleh dua kakak beradik. Itu penting sekali. Waspadai dan jangan pilih. Ini tegas. Jangan pilih orang atau perwakilan dari orang-orang yang pernah memiliki pengalaman merusak, menghancurkan tali pengikat harmoni kebangsaan kita. Kalau satu diantaranya, umpamanya Rizik turun, itu kan sudah jelas itu ancaman. Orang yang bersahabat dengan itu,
Itu ancaman bagi utuhnya NKRI. Kenapa utuhnya NKRI? Tempo hari NKRI terkoyak-koyak karena politik identitas, karena politik transnasional yang menjual ideologi keagamaan. Prakteknya di sini tentang ayat, ditambah 1 mayat, 2 mayat. Organisasi bubarkan, tapi orangnya tidak dikenai sanksi politik, tidak harus kehilangan hak-hak politik dan hak-hak sosial. Pembubaran organisasi hanyalah pembubaran satu geng yang sedang berjudi, dikocar-kacirkan, lari ke sana kemari, ya bubar. Tapi apakah mereka besok tidak bisa mengorganisir perjudian yang pertaruhannya lebih besar lagi, dan menggambarkan kemaksiatan yang lebih besar lagi? Bisa. Bagaimana bisa? Orang yang bertemu dan pastilah berbicara tentang ayat dan mayat lagi, berbicara tentang elektoral, naik turunnya politik elektoral. Politik elektoral itu ya, itu barang yang legal, Bung. Tapi dalam image moralitas, itu politik elektoral itu bagian dari yang paling busuk dan paling kotor dalam dunia politik. Meskipun itu merupakan instrumen yang mengesahkan suatu kemenangan. Itu bagian dari yang melegalkan satu pihak menang, satu pihak kalah. Itu tuh dirty politics, betul-betulan. Itu yang bisa dimainkan, itu yang bisa diatur dengan tangan-tangan kotor. Ya, kalau bahasa di Amerika yaitu mafioso, gulungannya mafioso. Indonesia nggak punya kata mafioso, dan dalam politik kita nggak mengenal. Bahkan di dunia kegelapan pun kita tidak mengenal mafioso di sini. Tapi apakah mafioso mentality? Tidak ada. Ya ada. Mafioso mentality itu ada di seluruh kolong langit ini. Bagaimana seksi melek, bagaimana seksi sadar, bagaimana seksi hadir sebagai kekuatan kontrol, melakukan kontrol terhadap itu. Nah, pertanyaan itu siapakah yang bisa menjawab? Karena ini merupakan pertanyaan, apa gunanya sebuah gerombolan dinyatakan gerombolan terlarang, tapi orang-orangnya masih menggonggong ke sana kemari dan tidak terlarang. Dan ini satu hal, Bung. Di sini, Bung, Yohanes itu cuci tangan, berusaha cuci tangan, ingin membuktikan tidak adanya politik identitas pada dirinya. Dia berusaha. Tapi fakta, dia menghadap Rizik, dan dalam masa menghadap itu tempo hari melaporkan satu hal. Jangan khawatir, bos. Ramadina punya spirit moderasi Islam, punya spirit Islam kontemporer, Islam modern, Islam yang menjawab begitu banyak keraguan dalam masyarakat, Islam yang makin maju. Itu sudah gua kasih mati, gua padamkan semuanya. Bung, omongan si Yohanes seperti itu, siapa bilang bisa menyuci dirinya dari politik identitas? Jangan salah, saya sudah pernah menyampaikan, tapi ini penting untuk diulang kembali sebagai penegasan. Surya Paloh itu stres, itu mual perutnya karena menjual Anies tidak laku. Alasannya orang sudah tahu Anies itu bagian dari bapaknya politik identitas. Namun ada orang kiri kanannya yang menyebalkan, sebalnya sebal. Yang ngomong politik identitas itu ya Pak Ahok. Busuk, Bung, politik itu busuk. Rizik segala rupa, apa gunanya? Dan saya kira aparat hukum, barangkali aparat intelijen negara, mengamati secara seksama gerak-gerik orang-orang seperti Rizik dan gulungannya, gerombolannya. Mau bebas menggonggong apa saja bebas. Tapi jangan real, in the real sense, mempengaruhi jalannya perpolitikan kita. Ini persoalan yang harus kita tangani dari awal mula sampai sekarang dan masa-masa nanti terjadi pemilu. Begitu, Bung, kejahatan masih mengancam di sekitar kita, dan barangkali ya kita disadarkan itulah dunia.
Dunia tidak mungkin berlangsung manis tanpa kejahatan. Ya itulah sayangnya. Begitu Bung, sayang. Salam, terima kasih.